Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Seorang tahanan di Polsek Mimika baru dinyatakan positif COVID-19. Inspeksi mendadak ke sejumlah tempat hiburan malam di Mimika, Satgas temukan pengunjung tak pakai masker. Pemakaian gedung Wisma Atlet sebagai lokasi karantina pasien COVID-19 mendapat penolakan warga setempat. Rencana Satgas COVID-19 Merauke menjadikan Wisma Atlet sebagai tempat karantina pasien COVID-19 mendapat penolakan warga setempat. Warga di Jalan Marta Dinata tak setuju jika pasien COVID-19 dirawat di Wisma Atlet karena sangat dekat dengan permukiman penduduk. Pak, kalau seandainya memang toh jadi ini digunakan untuk karantina bagi mereka yang terpapar COVID, kira-kira apa yang Bapak inginkan, seperti apa kira-kira? Kami protes, Pak. Kami mendatangkan lagi masyarakat lingkungan sini, Pak. Oh, jadi tetap menolak, Pak ya? Menolak. Kita keberatan, Pak, kalau di sini lantaran daerah sini kan daerah Pemukiman ya. pemukiman. Kedua lagi kita di sini sekitar ini udah pensiunan, Pak. Iya. Udah tua, rentang untuk itu. Apalagi anak-anak kecil kan masih banyak, Pak. Jadi kemarin kita mohon dengan Pak Agus agar janganlah dibikin dulu di sini. Kalau bisa di lokasi lain lah dulu, toh. Pak, seandainya kalau memang toh itu Pemda harus menggunakan tempat ini untuk penggunaan karantina, apa keinginan Bapak sepertinya apa? Yo, kalau namanya pemerintah ya kita mau bagaimana lagi. Jadi kalau kita sebenarnya sih keberatan. Keinginan Bapak kalau memang toh harus di sini, Pak? Yo, harus pengamanannya yang ketat. Kayak dari Kapolri, dari TNI semua itu harus jaga ketat itu 24 jam. Wisma Atlet dibangun Pemda Merauke untuk keperluan PON 2021 nanti. Gedung 3 lantai itu dinilai cukup memadai untuk menampung puluhan pasien COVID-19. Data per 6 September pasien COVID-19 berjumlah 64, sembuh 34 dan masih dirawat sebanyak 30 pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kasus COVID-19 di Merauke terus meningkat, membuat rumah ibadah di Merauke terus memperketat protokol kesehatan. Gereja Katedral Merauke biasanya hanya menempatkan 1 petugas pengukur suhu tubuh di pintu masuk gereja. Namun karena kasus COVID-19 terus meningkat, petugas pemeriksaan ditambah. Umat yang datang selain dicek suhu tubuh juga diwajibkan pakai masker dan cuci tangan sebelum masuk ke gereja. Jarak duduk juga diatur berjarak, di mana 1 kursi hanya boleh diisi 3 umat. Jadi pada saat pelaksanaan, apabila umat yang sering lepas masker, kita tegur. Kalau tidak kerjasama, ya kita keluarkan. Begitu juga dengan usia. Jadi yang rentan ini kita pakai patokan 12 tahun. Di bawah 12 tahun kita tidak perkenankan masuk. Kemudian di atas 60 tahun usia lanjut. Begitu juga dengan ibu hamil dan menyusui, itu rentan sehingga kita tidak perbolehkan masuk mengikuti ibadah. Begitu juga dengan mereka menurut dokter mengalami sakit yang berpotensi menurunkan imunitas, penyakit-penyakit tertentu, itu juga kita tidak perkenankan untuk masuk. Termasuk pelaku perjalanan, kita himbau untuk tidak mengikuti misa sebelum dia melakukan isolasi mandiri 14 hari. Untuk Bapak Ibu yang usia lanjut 60 ke atas dan ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak usia 12 tahun ke bawah, kami dari pihak gereja sudah menyiapkan live streaming di jam 9 dan jam 18.00. Silakan mengikuti ibadah di rumah, dan di situ ada doa komuni batin dan doa virus corona. Petugas gereja juga melarang umat yang baru saja melakukan perjalanan udara dan laut dilarang datang beribadah.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah komisi pemilihan umum di Papua menerapkan protokol kesehatan ketat dalam menerima pendaftaran paslon ke KPU. Dari hasil pemantauan, seluruh paslon yang datang ke kantor KPU Merauke untuk mendaftar tak boleh melebihi 25 orang. 3 paslon yang datang diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke kantor KPU. KPU sengaja mengatur jarak kursi paslon dan tim sukses sesuai protokol kesehatan. Dalam tahun ini kan ada pandemi COVID-19, jadi kami menggunakan halaman kantor KPU Kabupaten Merauke. Protokol COVID ini kami harus pedomani sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Dari awal itu kami ada kerjasama dengan puskesmas, salah satu puskesmas untuk memeriksa bakal pasangan calon seperti suhu tubuh bakal pasangan calon. Sementara itu KPU Kerom juga memperketat pendaftaran paslon sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Paslon yang datang wajib pakai masker dan diukur suhu tubuh. Sementara di Mambramoraya, KPU mewajibkan setiap paslon yang masuk ke dalam gedung KPU mencuci tangan, pakai masker, dan duduk berjarak. Ya, ada sabun kiri itu, Bang. Ya. 50 detik ya. Paslon juga dilarang membawa pendukung saat mendaftar ke KPU. Semua tahapan proses pendaftaran ini menggunakan protokol kesehatan PKPU nomor 6 2020 dan perubahannya PKPU nomor 10 2020. Jadi kita sudah menerapkan setiap bakal pasangan calon yang ada, yang pertama jaga jarak, yang kedua sebelum masuk itu menggunakan masker, lalu cuci tangan, kemudian kita sudah sediakan duduk juga 1 meter, kursi juga kita sudah atur. Jadi semua menggunakan protokol kesehatan, baik daerah atau kabupaten pemilihan yang sudah zona merah maupun zona hijau atau zona biru. 11 kabupaten di Papua ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Kerom, dan Mambramoraya. Rencana Pelindo Merauke menaikkan tarif kontainer yang masuk ke Merauke mendapat penolakan dari sejumlah pedagang dan pengusaha yang bergerak di bidang jasa ekspedisi. Pedagang menilai kenaikan tarif kontainer akan merugikan pedagang, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, di mana pendapatan warga sedang jeblok. Kenaikan tarif kontainer, Pak, menurut Bapak sebagai pengusaha seperti apa, Pak? Ya, kalau kenaikan tarif kontainer mungkin di saat pandemi begini, kiranya itu dikaji ulang lagi. Karena kesulitan sebagai pengusaha sekarang itu mengalami kesulitan. Begitu saya, Pak, kira. Ya, jika kontainer naik otomatis kan nilai jual harga barang tentunya mungkin ada kenaikan. Sedangkan di masyarakat tentunya pelanggan cuma tahu harganya ya segitu-segitu aja, tetap gitu maksud saya begitu. Kalau kami sebagai pengusaha merasa keberatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena kalau kontainer naik, secara otomatis harga barang juga ikut naik. Oh gitu. Iya. Jadi maunya Bapak selaku pengusaha bagaimana? Ya seperti yang kemarin-kemarin aja harganya. Harga sekarang ini ya? Iya. Pelindo untuk mau kasih naik, saya pikir saat ini belum bisa. Artinya kita ikut dulu tarif yang lama. Kalau tarif yang lama kan wajar lah. Apalagi situasi ke sekarang ini bagaimana? Gitu. Nah, setelah kembali dari DPR juga di sana mereka sarankan kalau bisa jangan naik. Oh gitu ya. Nah, makanya dalam 1-2 hari ke depan ini kita nanti akan kembali ke KSOP untuk dibicarakan lagi mengenai tarif ya. begitu. Kalau buruh sampai saat ini kita buruh ekspedisi kan tidak naik.
Tidak naik ya, masih tetap Tidak ya? naik, masih tetap seperti itu. Angkutan juga? Angkutan juga seperti itu. Artinya Bapak melihat bahwa ini kenaikan masih belum bisa ya? Saat ini ya. alangkah baik dipikirkan kembali baik-baik. Dengan gitu. situasi seperti ini, gitu. jangan dulu lah gitu. untuk kenaikan, begitu. Sementara itu Ketua Koperasi Tenaga Bongkar Muat Merauke Yohanis juga berharap agar kenaikan tarif kontainer ditunda. Waktu dengar pendapat di DPR itu kan DPR tidak keberatan. Tidak keberatan dengan kenaikan itu? Ya. Saya sudah jelaskan waktu itu kami jalan tim ada KSOP dari Pelindo, dari perwakilan dari JPT itu sudah disampaikan di sana. Artinya yang dipersoalkan itu biaya THC. Oh gitu. Tapi kalau biaya THC naik itu bagaimana Pak Ketua? Kira-kira akan ingin juga kenaikan tarif buruh ini? Tarif buruh itu sudah oke. Sudah oke. Presentase kenaikan biaya THC itu kan Pelindo. Pelindo ya. Bukan ada di TKBN tidak. Pelindo dan DPRD Merauke sepakat untuk menaikkan tarif kontainer yang masuk ke Merauke dari Rp1.850.000 naik menjadi Rp2.500.000 per kontainer. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.